Dua macam kebijakan dividen yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah kebijakan dividen stabil dan kebijakan dividen fleksibel. Kebijakan dividen stabil adalah kebijakan yang menetapkan dividen yang dibagikan oleh perusahaan setiap tahunnya pada tingkat yang tetap atau dengan kenaikan yang stabil. Kelemahannya, perusahaan mungkin tidak dapat memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan karena harus mempertahankan tingkat dividen yang stabil. Sedangkan kebijakan dividen fleksibel adalah kebijakan yang memperbolehkan atau perusahaan untuk menyesuaikan pembayaran dividen setiap tahunnya sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Kelemahan dari dividen fleksibel dapat menimbulkan masalah bagi para pemegang saham karena pembayaran dividen dapat berubah-ubah setiap tahunnya. Beberapa alasan mengapa perusahaan membagikan dividen saham. Yang kesatu, mengakibatkan kepastian pemegang saham. Dividen saham menjadi imbal balik dari jasa investor yang telah dikatakan oleh perusahaan. Dengan mendapatkan lembar saham, pemegang saham merasa lebih efektif dan terlibat dengan perusahaan. Yang kedua, pengaturan persaingan saham, yaitu dividen saham dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengatur persaingan saham yang ada, sehingga setiap pemegang saham memiliki jumlah saham yang sama. Yang ketiga, menjaga likuiditas perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi likuiditas dengan membagikan kelembapan saham kepada pemegang saham melalui dividen saham. Yang keempat, aturan perusahaan keuangan. Dividen saham dapat dianggap sebagai bagian dari keputusan dividen, yang merupakan keputusan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagikan laba kepada pemegang saham. Yang kelima, meningkatkan nilai saham, yaitu dividen saham dapat menyebabkan peningkatan nilai saham yang dipasarkan, karena jumlah saham yang beredar akan meningkat setelah pembayaran dividen. Meskipun dividen saham memiliki kelebihan seperti meningkatkan kepastian pemegang saham dan menjaga likuiditas perusahaan, pendekatan ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti mengurangi jumlah kepemilikan dari para pemegang saham dan mungkin menyebabkan harga saham menurun.